Hai, perkenalkan nama saya Nila Anggita Gayatri dengan NIM 21055510077 dari kelas C mata kuliah algoritma dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tutorial mengenai algoritma ASTAR. Nah, namun sebelum saya memulai video tutorialnya, ada kalanya lebih baiknya saya menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai konsep dari algoritma ASTAR tersebut. Nah, saya mulai dari topik pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yaitu adalah yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah contoh penerapan, yang ketiga adalah pathfinding. Mohon maaf, salah. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah pathfinding dan heuristik, yang ketiga adalah contoh penerapan, dan yang terakhir adalah tutorial. Nah, saya mulai dari pengertian. Nah, apa itu algoritma ASTAR? Nah, algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma pencarian yang menganalisa input, mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati, dan menghasilkan solusi. Algoritma ASTAR adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam graf transversal dan penemuan jalur serta proses perencanaan jalur yang bisa dilewati secara efisien di sekitar titik-titik yang disebut dengan node. Nah, pengertian ini menurut Reddy pada tahun 2013. Nah, secara singkat, kita bisa menyebut bahwa algoritma ASTAR itu adalah peluasan dari algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra sudah saya buat videonya secara terpisah. Nah, perbedaan dari algoritma Dijkstra dan algoritma ASTAR ini adalah, algoritma ASTAR ini dia itu bersifat pathfinding dan mempertimbangkan nilai heuristik. Nah, apa itu pathfinding? Nah, jika kita ibaratkan, jika kita berada di titik A menuju ke titik B, tentunya kita akan melewati suatu jalur. Nah, jika di tengah jalur ini kita mendapati suatu rintangan. Nah, dalam algoritma ASTAR ini kita tidak akan berusaha untuk melewati rintangan tersebut atau menobrak rintangan atau tembok tersebut, tapi kita akan berusaha untuk menjadi jalur lain. Nah, algoritma pathfinding ini itu biasanya itu digunakan saat menentukan solusi-solusi dalam suatu permasalahan dalam graf, dan algoritma Dijkstra ini adalah ilmu yang sangat penting dipelajari dalam artificial intelligence. Nah, selanjutnya adalah nilai dari heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik adalah suatu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan atau estimasi dari suatu solusi. Teknik pencarian heuristik, heuristic searching, merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian secara selektif dan dapat memandu proses pencarian yang memiliki kemungkinan sukses paling besar, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau kompleksnas. Nah, dalam melaksanakan fungsi heuristik ini, itu kita berpacu pada fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini merupakan suatu aturan-aturan dalam menentukan suatu nilai untuk mencari suatu solusi. Nah, di sini ada dua, yaitu fungsi jalur biaya. Fungsi jalur biaya ini adalah nilai atau biaya dihitung dari node awal hingga node saat ini. Biasa dinotasi dengan GX. Jadi GX ini merupakan nilai dari titik awal ke titik kita saat ini, atau titik di sampai mana kita berada, di titik mana, seperti itu. Lalu estimasi heuristik merupakan dapat diterima dari jarak menuju goals, biasanya dinotasikan HX. Jadi HX atau estimasi heuristik ini itu merupakan jarak dari titik kita saat ini berada ke titik tujuan kita, bukan dihitung dari titik awal ke titik tujuan, tapi titik kita berada. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan algoritma ASTAR. Nah, di dalam dunia apa saja algoritma ASTAR ini diterapkan? Nah, algoritma ASTAR ini biasa kita jumpai dalam pembuatan maps atau peta atau maps. Di maps tersebut biasanya kita akan mencari estimasi jarak terpendek untuk menuju suatu tempat. Nah, selain itu algoritma ASTAR ini biasa digunakan dalam dunia game. Banyak sekali game di dunia ini yang menggunakan tutorial dari algoritma ASTAR. Nah, berikutnya adalah pembahasan mengenai tutorial. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai cara pembuatan dari algoritma ASTAR. Nah, berikut adalah contoh dari algoritma ASTAR yang telah saya buat. Jadi di sini saya mempunyai blok yang berwarna hijau ini sebagai titik awal dan blok yang berwarna biru ini sebagai titik akhir. Nah, saya akan menghitung nilai dari blok-blok ini. Jadi yang pertama itu adalah yang perlu kita gunakan, yang perlu
kita siapkan dalam algoritma Astar ini ada 3 komponen, yaitu yang pertama adalah Gx, seperti pada heuristik tadi, Gx itu adalah jarak dari titik awal ke titik berikutnya. Jadi misal kita berada di titik awal, nah kita akan mencari titik berikutnya, yaitu berada di sekitar titik awal. Nah, jarak dari titik awal ini ke titik berikutnya ini kita sebut dengan Gx, dan penulisannya akan saya buat di pojok kiri atas. Lalu yang kedua adalah Hx. Hx itu adalah jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Nah, di sini titik tujuannya, jadi kita akan menghitung jarak dari titik tujuan ini ke titik berikutnya, atau titik saat setelah kita berada di titik ini, misalnya kita akan menuju ke titik ini, setelah dari sini kita menuju ke titik ini, jadi kita akan menghitung jarak dari titik ini, misalnya ke titik ini, ke titik tujuan kita. Lalu yang terakhir adalah f. Fungsi f itu adalah penjumlahan dari nilai dari fungsi t dan fungsi h. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mencari nilai dari jarak dari nilai g dan h? Caranya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita ibaratkan bahwa A di sini itu adalah titik awal kita, dan B di sini adalah titik akhir kita, dan di sini adalah panjang A itu kita sebut dengan A, dan B adalah dan di sini itu jarak B itu pada sumbu X itu kita sebut jarak B, pada sumbu Y di sini kita sebut sebagai B, dan pada sumbu X itu adalah A, dan jarak dari titik A ke B itu adalah nilai dari kuadrat dari penjumlahan B kuadrat dan A kuadrat. Namun itu masih dalam bentuk kuadrat, dalam bentuk nilainya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, langsung saja saya contohkan. Nah, misalnya saya berada di titik ini. Nah, saya akan menuju ke titik ini. Ke titik ini, maka saya di sini saya mempunyai 8 kemungkinan titik selanjutnya akan saya tempuh. Yaitu ada di sekitarnya, ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, saya akan mulai dari titik ini. Nah, di sini itu saya akan menghitung nilai dari G terlebih dahulu, fungsi Y, yaitu nilai dari jarak titik awal ke titik berikutnya, ke titik kita saat ini, yaitu, nah di sini itu garisnya itu adalah lurus. Jadi nilainya adalah 1. Nah, kenapa bisa 1? Itu karena seperti dicontohkan di sini, kita berada di titik ini dan kita mau menuju ke titik di sini. Kita hanya melangkah satu langkah, dan di sini itu kita melewati sumbu X, dan di sini nilainya adalah melewati sumbu Y, dan di sini nilainya adalah 1 karena kita menganggap 1 di sini itu satu kotak ini nilainya 1 baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Begitu juga dengan titik ini, itu nilainya juga 1, titik ini juga 1, dan titik ini juga 1. Nah, sedangkan untuk yang miring seperti ini, itu nilainya adalah dengan cara seperti menggunakan Pythagoras, seperti dicontohkan di sini, itu jika kita berada di titik ini, dan kita mau menuju ke titik ini, maka kita akan mencari nilainya dengan menjumlahkan nilai dari sisi tegak dengan sisi alas, atau nilai dari sumbu Y ditambah dengan sumbu X. Jadi satu kuadrat ditambah satu kuadrat lalu diakarkan, itu adalah nilai dari jarak yang bersumbu bermiring atau serong. Jaraknya serong. Berarti di sini adalah SQRT dari 2. 2 itu dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Di sini juga di sini dan di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari jarak dari titik ini, titik akhir kita ke titik berikutnya. Itu kemungkinan titik berikut kita ada di 8 titik ini. Jadi kita akan mencarinya satu persatu. Mulai dari sini, berarti jaraknya adalah pada sumbu Y, pada sumbu X, 1, 2, pada sumbu Y, 1, 2. Jadi sama dengan SQRT 2 ditambah dengan 2. Kalau salah, maksud saya adalah SQRT dari kuadrat 2. Jadi harusnya adalah 4 ditambah dengan 4. Lalu di sini adalah 1, 2, 3 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 2. Jadi 4, 1, 2, 3, dan 2. Berarti 9 tambah 4. Lalu di sini itu 1, 2, 3, 4. 1, 2 berarti
1, 2, 3, 4, 1, 2 berarti 16. SQRT 16 ditambah dengan 4. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 berarti dengan 6 SQRT 16 ditambah dengan 3 ya ke bawahnya. 1, 2, 3. Yang ke sini bisa kita hitung dari sini ke sini atau dari bawah ke sini. Saya mau hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dengan SQRT 16 ditambah 16. Lalu di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 berarti 4 ditambah 16 ditambah 9. Di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti SQRT 16 ditambah dengan 4. Di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Berarti sama dengan SQRT 1, 2, 3, 1, 2. Berarti 9 ditambah 4. Lalu kita akan menghitung jumlahnya atau nilai dari fungsi f-nya, yaitu sama dengan sum nilai ini sum Nah, di sini kita sudah selesai melakukan proses penjumlahan nilai dari fungsi f-nya. Lalu kita akan melihat fungsi mana, titik mana yang mempunyai nilai paling kecil. Nah, di sini nilai yang paling kecil adalah titik ini, maka langkah selanjutnya adalah titik ini. Jadi kita warnai, beri warna ini. Ini yang ini aja. Nah, setelah itu kita akan menghitung titik dari jarak dari titik ini ke titik berikutnya. Di sini ada 8 kemungkinan titik. Nah, di sini itu kita memiliki kemungkinan untuk menuju ke titik awal ke sini. Tapi secara logika, jika kita berpikir, kita tidak mungkin kembali ke titik awal kita berasal karena kita mau ke titik tujuan. Seperti itu. Jadi, titik ini kita lewati. Nah, kita akan menghitung juga nilai dari titik ini. Karena ini juga menjadi kemungkinan titik berikutnya dari titik berikutnya yang ini. Jadi untuk perhitungannya kita mulai dari sini. Jadi karena di sini itu menyamping, itu lurus, jadi nilainya adalah 1. Tetapi nilainya juga akan ditambah dengan nilai awal dari fungsi G pada titik ini. Titik ini itu akan kita jumlahkan dengan kondisinya menyerong atau lurus. Jadi sama dengan fungsi ini ditambah dengan 1. Nah, berarti di sini itu nilainya 1. Ini juga akan berlaku pada setiap yang lurus. Oh, tidak bisa ya. Oke, saya akan lakukan penjumlahan biasa. 1 ditambah. Nah, di sini kan awalnya nilainya 1. 1 ini itu berasal dari kemungkinan dari titik awalnya, bukan dari titik yang kita tempuh saat ini. Jadi ini nilainya kita hapus. Nah, ini hanya berlaku untuk GN saja, G saja. Untuk fungsi H itu tidak berlaku karena jaraknya dari titik ini ke titik ini itu tetap. Jadi tidak berubah. Jadi sama dengan 1 ditambah dengan ini. Lalu untuk di sini juga berarti
sama dengan 1 ditambah dengan titik ini nilainya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang miring, berarti sama dengan 1,4 itu kita tambah dengan SIRT 2. T2. Oh, salah. Maaf. Saya salah pencet. Nah, di sini juga sama dengan 1,4 ditambah dengan SIRT dari 2. Sini juga sama dengan 1 sama dengan 1,4 ditambah dengan SIRT dari 2. Lalu jaraknya ini dari titik di sini saja, di sini saya hitung jaraknya adalah, nah di sini itu jaraknya itu adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah ini tuh berlaku juga sama seperti yang di sini. Jadi nilainya itu pada sumbu X ini itu kita menghitung nilainya adalah 1, pada sumbu Y adalah nilainya 1, berarti sama dengan SIRT dari 2. Di sini SIRT dari 1, 2 ditambah 1, 4 ditambah 1. Yang di sini itu 1, 2, 3, 9 ditambah 1. SIRT 9 ditambah 1. Di sini itu sama, jadi kita tidak perlu mengecek lagi karena pasti nilainya sama. Kita hitung di sini 1, 2, 3, ke bawahnya 2. Nilainya itu adalah 3 itu 9, 2 itu 4, sama. Jadi nggak perlu kita cek kembali. Itu juga dengan di sini. Kita hanya perlu ngecek ini, berarti nilainya 1, 2, 3, 1. Berarti SIRT 3 tambah 1, 9 ditambah 1. Lalu di sini 1, 2 ditambah 1. SIRT 2, 4 ditambah 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari F-nya. Itu tinggal menjumlahkan nilainya saja. Yaitu nilai ini, kita jumlah dengan nilai ini. Oh, salah. Sebentar, warnanya saya ubah lebih dulu. Sama dengan sum ini dengan ini. Untuk nah nilainya saya ubah warnanya terlebih dahulu. Lalu akan berlaku juga untuk ke semua titik di sampingnya. Nah, setelah kita menentukan nilai dari masing-masing titik pada fungsi G, N, dan Fn, kita akan melihat nilai terkecilnya dari fungsi F. Nah, di sini itu nilai yang terkecil itu adalah 4,2. Jadi titik berikutnya adalah titik yang nilai Fn-nya 4,2. Jadi kita beri warna. Nah, jadi ini adalah jarak terkecil yang dapat ditempuh dari titik yang berwarna biru ini menuju ke titik yang berwarna maksud saya dari titik berwarna hijau ini menuju ke titik yang berwarna biru itu adalah dengan garis menyerong. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai algoritma Astar yang berisikan halangan. Oke. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai algoritma Astar dengan rintangan. Jadi di sini itu ada blok penghalangnya. Jadi nanti dari titik awal ini dia tidak bisa melalui beberapa blok ini. Jadi caranya itu sama seperti algoritma Astar biasa, yang membedakan hanya terdapat rintangan saja di sini yang tidak bisa kita lalui. Oke, langsung saja saya mulai.
Nah, seperti biasa, di sini adalah titik awalnya. Nah, dari titik awal ini adalah kita akan menuju ke titik-titik yang memungkinkan dituju setelah di titik awal, yaitu ada 8 titik di sini. Nah, dan di sini kita juga memerlukan 3 nilai, yaitu nilai dari fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Fungsi g itu adalah nilai dari titik awal menuju ke titik berikutnya. Fungsi h merupakan nilai dari jarak, nilai dari titik akhir ke titik berikutnya, dan fungsi f merupakan penjumlahan dari nilai fungsi g dan fungsi f. Langsung saja di sini. Nah, fungsi ini dari titik awal ini dia memungkinkan itu ke 8 titik, jadi 8 titik kemungkinan untuk berikutnya. Jadi saya akan mulai dari sini. Nah, di sini dari g-nya terlebih dahulu, yaitu dari titik awal, jarak titik awal ke titik berikutnya nilainya. Nah, di sini itu jaraknya adalah lurus. Jadi kalau lurus nilainya adalah 1. Nah, kalau dia menyerong, nah di sini seperti ini. Nah, kalau dia nilainya lurus itu adalah nilai dari 1 ini. Lalu jika dia itu menyamping seperti ini atau nyerong, itu nilainya adalah penghasil dari kuadrat dari sisi-sisinya, sisi tegak dan sisi sampingnya. Jadi nilainya adalah akar dari 2 jika menyamping. Nah, di sini yang 1 itu setiap yang lurus nilainya 1. Di sini 1 dan di sini adalah 1. Nah, di sini untuk yang menyamping itu nilainya adalah SQRT dari 2. Dan di sini juga SQRT 2. Lalu di sini SQRT 2 juga. Nah, di sini juga SQRT 2. Nah, selanjutnya itu adalah kita mencari nilai H-nya. H-nya itu caranya adalah dengan menggunakan Pitagoras. Jadi kita hitung jaraknya menggunakan jarak dari sisi tegak dan sisi alasnya atau sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi sumbu X-nya di sini ada 1, 2, 1, 2. Berarti sama dengan SQRT 4 ditambah 4. Di sini SQRT 1, 2, 3, 2. 9 ditambah 4. Di sini SQRT 1, 2, 3, 4, 1, 2. 16 ditambah 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti SQRT 16, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tambah 9. Lalu di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Di sini itu nilainya adalah SQRT 16 ditambah. Nah, untuk yang di bawah ini juga bisa dihitung dari bawah. Nah, misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sama. Hasilnya adalah 16 kuadrat ditambah 16 tambah 16. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Berarti SQRT 16 ditambah 9. Di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. SQRT 16 ditambah dengan 4. Nah, di sini 1, 2, 3, 1, 2. SQ 9 ditambah 4.
Nah, sekarang adalah kita menjumlahkan nilainya atau mencari nilai fungsi f-nya. Nah, ini juga kita lakukan pada Nah, setelah kita selesai mendapatkan nilai dari fungsi f-nya, itu kita lihat pada kemungkinan mana yang nilainya itu adalah terkecil. Nah, di sini kita lihat nilai terkecilnya itu adalah 4,2. Nah, berarti langkah selanjutnya itu adalah di titik 4,2. Jadi kita beri warna terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan dari jarak yang memungkinkan berikutnya dari titik 4,2 ini. Yaitu ada 8 jarak, tapi di sini satu jaraknya itu kita tidak dihalangi, dan satu jaraknya itu adalah kembali ke nilai awal. Dan kembali ke nilai awal itu kita tidak mungkin kembali ke nilai awal karena kita mau menuju ke tempat akhir. Jadi nilai di sini kita abaikan. Langsung saja di sini karena dia ke samping, berarti nilainya adalah 1 ditambah dengan nilai dari fungsi awal di G di fungsi titik 4,2 ini 2,4. Nah, sama dengan 2,4 ditambah SQRT 2. Nah, di sini sama dengan SQRT dan SQRT 2. Lalu di sini, nah di titik ini itu nilainya kan 1,0 ini dari nilai awal. Nah, sekarang ini kan dia tidak berasal dari nilai awal, tidak berasal dari titik awal lagi, tapi dari titik berikutnya dari langkah pertama dari titik awal. Jadi nilainya adalah 1. 1 itu karena dari titik ini dia ke samping, jadi ditambah 1 sama dengan 1 ditambah dengan nilai dari G-nya ini. Nilainya adalah 2,4, begitu juga yang di sini. Sini berarti sama dengan 1 ditambah ini. Nah, nilainya adalah 2,4. Nah, untuk nilai dari H-nya itu tidak berubah karena jaraknya tetap dari titik ini ke sini itu tidak berubah. Nilainya tidak berubah. Pitagorasnya tetap. Lalu kita menghitung Pitagoras dari titik ini, dan ini. Yang di sini berarti 1, 2 ditambah 1, 2, di sini 1. Dengan SQRT dari 2. Dari 2 itu 4 ditambah 1 itu adalah 2,24. Nah, di sini sama dengan SQRT 1, 2, 3 ditambah 1. 9 ditambah 1. Nah, di kemungkinannya hanya sampai di sini. Terus di sini sama dengan SQRT dari 1, 2, dan 1, 2, 1. 4 ditambah 1. Nah, di titik ini 1, 2, 3 ditambah 1. Sama dengan SQRT 3, 1, 2, 3. 3 ditambah 1. 3 ditambah 3 itu 9. Jadi ingat dikuadratin dulu. Nah, di sini kita tidak perlu lagi, sekarang kita tinggal menjumlahkannya saja. Di sini itu nilainya ini jadiin 1 digit aja di belakang koma. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mendapatkan nilai F-nya, nilai fungsi F-nya. Jadi kita akan menentukan nilai terpendek, nilai terkecilnya, yaitu di sini itu kita mempunyai 2 nilai terkecil di sini.
yaitu 4,7. Nah, ada dua titik yang mempunyai nilai 4,7, tapi berarti kita mempunyai dua kemungkinan untuk titik berikutnya. Tapi di sini 4,7 yang di sini ternyata itu memberikan jalan buntu. Kita lihat lagi kembali ke atas. Nah, di sini itu adalah dia penghalangnya itu sampai di titik batas dari garisnya. Jadi 4,7 ini dia memberikan jalan buntu, tidak kita cek kembali. Jadi kita langsung menuju ke 4,7 yang berada di sebelah kanannya. Jadi di sini kita beri warna. Sekarang seperti langkah tadi kita akan mengecek nilai di sekitarnya. Di sini itu, nah yang kotak ini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di sini itu 2 di sini itu tidak bisa dilalui, jadi tidak dicek, dan 1 di sini adalah titik awal. Tidak kita cek, jadi kita hanya mengecek 2 titik ini kembali. Nah titik ini itu sama dengan yang ini itu sama seperti tadi, berarti ini karena dia lurus, berarti nilainya adalah 1, itu ditambah dengan nilai dari titik awalnya, dari titik yang menuju ke sini, itu 2,4. Terus di sini itu sama dengan 1, di sini itu karena menyerong, jadi SJRT pakai garis miring. Karena dia menyerong, berarti kita pakai Pitagoras. Nah, karena posisinya itu seperti ini, seperti gambar ini, jadi kita pakai SJRT2. SJRT2 sama dengan ini ditambah dengan SJRT2. Nah, lalu di sini juga karena dia lurus berarti 1 ditambah dengan ini. Nah, titiknya ini kan memungkinkan ke sini, berarti di sini juga memungkinkan, berarti di sini akan sama dengan ini ditambah dengan SJRT2. Lalu kemungkinan berikutnya adalah di sini. Di sini berarti sebenarnya titik ini tidak perlu kita cek ya, karena memberikan jalan buntu, tapi kita cek saja. Sama dengan ini ditambah dengan SJRT2. Nah, sekarang kita hanya perlu mencari nilai jarak dari sini ke titik ini. Nah, di sini itu jaraknya itu adalah 2. Di sini jaraknya 2 dari titik akhir ke titik tempat titik berikutnya atau tempat kita berada itu jaraknya adalah 2. Jadi kita hanya perlu sama dengan SJRT dari ini 2 kuadrat itu 4, karena dia hanya sebentar SQ dari 4. Nah, kenapa? Karena dia hanya berada di sumbu, nilainya itu hanya di sumbu ini. Di sumbu Y-nya saja, dan kita hanya perlu untuk mencari nilai 2 kuadratnya saja gitu. Nilai. Nah, lalu untuk yang di bawahnya juga itu cuma SJRT dari sini hitung 1, 2, 3. Nah, nggak ada sisi miringnya. Sisi ini kan hanya di sisi tegaknya aja, sisi alasnya tidak ada, berarti tidak perlu dibuat. Nilainya 0, berarti 3,0. Nah, sekarang kita mencari hitung jumlahnya. Oke, hilangkan terlebih dahulu. Nah, di sini dari titik ini itu kita akan mencari nilai f fungsi f yang terkecil. Nah, nilai terkecilnya itu ada di titik ini, di titik 5,4. Nah, di sini adalah titik berikutnya. Jadi kita beri warna terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menghitung dari titik ini ke titik-titik yang memungkinkan. Di sini yang memungkinkan itu ada yang bisa dihitung itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 titik saja. Oke, kita hitung dari titik ini. Di
di sini itu sama seperti tadi, karena dia berada di lurus berarti 1 ditambah dengan nilai dari titik ini. Itu kalau yang miring itu sama dengan nilai ini ditambah dengan SKRT 2. Nah, kalau yang ini juga sama, dia lurus, jadi di 1 ditambah dengan ini. Lalu kemungkinannya itu kemana lagi? Ke sini, dan ke sini tidak mungkin karena titik awalnya, berarti di sini miring 1 sama dengan titik ini ditambah dengan SKRT 2. Lalu titik berikutnya adalah titik ini. Titik ini. Titik ini itu nilainya adalah dia menyerong, berarti sama dengan nilai ini ditambah dengan SKRT 2. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan mencari nilai dari H-nya, fungsi H-nya itu atau dari nilai dari titik akhirnya ke titik kita sekarang ini. Jadi kemungkinan titik sekarang. Jadi yang pertama itu adalah dari titik ini. Kita hitung yang mana terlebih dahulu, dari sini saja. Nah, dari sini itu kemungkinannya adalah, nah di sini itu titiknya itu SKRT 1 kuadrat. 1 ditambah 1. Kenapa? Karena ini tuh kondisinya itu adalah sama seperti saat di awal tadi di sini. Jadi di sini itu titik awal kita di sini, dan kita akan menuju ke titik akhir kita ada di sini. Jadi nilainya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kenapa? Karena di sini dia itu hanya menuju 1 gini, dan nilainya hanya nilai dari sumbu X dan Y-nya adalah 1, 1. Jadi nilainya adalah 1 ditambah 1. Lalu yang di sini itu nilainya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sama dengan 2, itu 4, SKRT, jaraknya pada sumbu X, Y, 1, 2, pada sumbu Y-nya 1, berarti 4 plus 1. Nah, di sini pada sumbu Y-nya 1, 2, 3, sumbu X-nya 1, SKRT 3 itu 9 plus 1. Jadi, sekarang kita akan menjumlahkan nilainya. Nah, di sini dari titik ini ke kemungkinan titik berikutnya itu adalah nilai yang paling kecil itu adalah titik ini. Jadi langkah berikutnya itu adalah ke titik ini. Karena nilai dari F-nya paling kecil, kita beri tanda. Nah, ternyata dari titik ini itu kita sudah sampai langsung ke titik tujuan kita. Jadi kita sudah selesai untuk menentukan jarak, menentukan titik-titik mana yang akan kita lalui. Jadi dari titik ini itu langkahnya adalah dari titik awal kita akan menyerong sebanyak 1 kali, lalu setelah menyerong lurus sebanyak 2 kali, lalu akan kembali menyerong dan akan sampai ke titik akhir kita. Nah, sekian pembahasan mengenai algoritma ASTAR. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam perkataan dan perbuatan. Presentasi ini saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.